Nah di jalan aku cuma aku doang. Terus habis itu makin deket, kok ternyata rambutnya ditutupin, mukanya itu rambutnya dikedepanin semua. Jadi rambutnya dikedepanin. Panjang-panjang gitu sama anak kecil. Bajunya pakai. Dan anehnya pakai kebaya. Oke teman-teman, di sini ketemu lagi dengan aku Kay di Lentera Misteri by XTV pastinya. Dan kali ini gue nggak sendiri, di samping gue ada ini cewek cantik banget. Siapa namanya mbak? Berliana Nehrin. Berliana Nehrin atau bisa dipanggil Berlin atau Nehrin. Oke, kirain sayang. Nah jadi gini, denger ngomongnya apa nih? Lo gue apa aku kamu ini? Aku aja deh. Oke, aku kamu aja ya, biar lebih spesial ya. Iya. Jadi kamu pernah cerita ke aku katanya dulu tuh, ini aku lihat dari storymu sih ya. Kamu lewat jalan, aku nggak tahu apa, pokoknya jalan apa itu di daerah Muncar lah ya. Setahu gitu, dekat rumahmu. Nah, terus kamu lihat ada cewek penampakan kuntilanak gitu maksudnya? Bukan, nggak tahu apa. Oke, pokoknya silakan cerita deh. Ceritanya dari mana nih? Dari awal kenapa itu? Kamu lewat itu tuh gimana? Awal banget deh, gimana deh? Jadi kan aku punya rumah di Sumerayu. Sumerayu itu ada di Kota Muncar. Tahu kan Kota Muncar? Terus aku kesana tuh kondisi lagi sakit. Nah biasanya kalau aku sakit tuh pijetnya di desa, di Sumerayu itu, di rumah kakakku. Oh jadi nggak jauh dari rumah? Nggak jauh dari rumah. Tetap Sumerayu kan? Tetap Sumerayu. Nah terus aku pijit tuh, kondisi sakit kan, panas, habis demam gitu, pijit di nenek-nenek gitu. Sampai pada maghrib aku itu ke tempatnya ayahku, mau jengukin ayahku. Nah ayahku tuh punya rumah di daerah Patok 11. Rumahnya itu bener-bener di tengah hutan, di dekat kuburan pas. Ada di Patok 11 itu ada 2 kuburan terkenal, bener-bener terkenal angker dari. Ini maksudnya kuburan ini kuburan yang luas. Bukan cuma kuburan satu gitu kan? Enggak, ada dua. Banyak kuburan, tapi ada 2 kawasan. Iya. Oh gitu. Kuburannya tuh jaraknya beda, kayak satu di sini terus jalan lagi ya, satu banyak lagi. Gede juga, satu juga ada gede juga gitu kan. Kayak gitu. Nah dari dulu tuh emang terkenal angker di situ. Di sisi lain di daerah situ emang nggak ada lampu, di pinggir jalan tuh nggak ada lampu. Jadi emang banyak hal mistis di situ terjadi, kata teman-teman aku. Ya banyak lah, orang dari dulu itu udah di mana-mana beritanya. Lampu jalan aja nggak ada. Nggak ada, apalagi zaman dulu parah itu malah. Kayaknya seingat aku dulu udah nggak ada. Ini kejadian tahun berapa? Baru 2021 kemarin. Oh tahun lalu ya? Tahun kemarin. Segelap itu berarti? Gelap lah. Berarti penerangan dari motor. Wah, kalau enggak ya dari rumah-rumah itu. Rumah-rumah doang. Tapi kan dari rumah jalan ke pinggir jalan itu kan jauh ya kayaknya. Iya, terus rumahnya itu juga kayak arang-arang gitu, tau nggak? Apa jarang-jarang gitu loh. Oke. Kayak ada rumah banyak bentar terus jarangnya banyak. Itu jauh-jauh gitu. Space-nya ya. Terus abis pijit jengukin ayah ke rumah Patok. Itu rumah kosong, kayak bener-bener rumah kosong. Di belakangnya rumah itu kayak ada kali panjang banget dari depan jalan raya sampai arah ke Benculuk. Nah kalinya itu ngikutin arah di Patok itu, jadi sekujur jalan Patok 11 itu di belakang tiap rumah itu kali itu, kali style gitu. Jadi aku kesana, ya tau lah kak, kali sebesar, pokoknya kali itu besar banget, terus ada banyak pohon-pohon, gelap banget, yang terdengar cuma suara sungai ngalir kayak gitu-gitu. Hujan ya? Hujan. Bentar dulu teman-teman. Takut banget. Ayo lanjut. Terus, jadi kondisinya seperti itu, sepi. Kalau sungai malam-malam berarti dingin ya? Iya dingin, terus suaranya cuma suara sungai ngalir. Terus sepi, cuma suara itu cuma orang jalan motor, suara motor, suara sungai, sama udah pohon-pohon kayak
keterak angin gitu. Bisa bayangin nggak? Iya, I see. Itu sepi banget lah intinya. Terus habis itu, nah sebelum aku kesana biasanya, pokoknya tiap aku lewat situ itu aku pasti berdoa, apa baca ayat kursi atau baca apa Al-Fatihah kayak gitu. Tapi kemarin tuh bener-bener nggak sama sekali berdoa karena aku nggak kepikiran apa-apa kak. Bener-bener pikiranku tuh kosong, abis pijit gitu, kondisi sakit, nyetir, capek kan dari Banyuwangi, sejam kan perjalanan Banyuwangi ke Muncar itu naik motor. Jadi nggak kepikiran apa-apa, nggak kepikiran bakal ketemu hantu, nggak kepikiran aku tuh lagi takut. Jadi kamu tuh gitu. sakit itu di Banyuwangi, terus di Banyuwangi, ke itu mana Sumber itu? ke Sumbrayu, pijit doang. Terus pulangnya ya berarti ke Sumbrayu itu kan ada rumah kan? Tapi aku nggak ke rumah yang tempat tinggal aku dulu, tapi di rumah kakak pijitnya. Oke. Ya udah, kebetulan aku nggak baca doa juga kan. Jalan tuh masuk apa arah ke patok sebelasnya, ke arah yang mengerikan gitu. Ya. Udah lewat tuh, ngelewatin kuburan pertama. Kuburannya emang gede banget. Udah gelap terus jalannya rusak lagi. Oh berarti pelan-pelan. Jalannya rusak gitu. Tapi nggak sepanjang jalan itu rusak, nggak kayak di di jalan mana itu rusak, ntar lagi ketemu jalan rusak kayak gitu. Abis itu udah tuh lewat, nggak mikirin apa-apa kan. Aku juga nggak ngobrol sama ibu, aku dieman gitu. Bener-bener cuma pikiranku kosong, fokus jalan kayak gitu. Terus gak lama kemudian aku lihat 2 cewek, ibu-ibu sama anak kecil. Oh jadi 2? 2. Kamu lihat 2? Iya. Aku pikir tuh mereka mau nyebrang kan. Ya udah aku pikir kayak aku ngelihat gini nyetir, bener-bener nyetir tuh kayak anak polos kayak, oh mereka nyebrang kok diem aja, kayak nggak bener-bener nggak tole-tole gitu atau kayak siap-siap mau nyebrang itu bener-bener nggak kok. Kan aneh kan, curiga aku kayak gitu sih. Cuma aku nggak belum kepikiran kalau itu. Tapi itu masuk ke area lampu motormu nggak? Iya. Nggak semua, tapi kan pasti kena cahaya kan? Iya. Terus di situ juga kayak pas aku lewat itu kayak ada berapa motor, cuma yang dari arah sana, dari arahku cuma aku doang. Dari arah sana kayak apa? Banyak ya, biasa ada lewat ya. gitu. Tapi ya nggak banyak banget, paling 10, 5 kayak gitu. Nah di jalan aku cuma aku doang. Terus habis itu makin deket, kok ternyata rambutnya ditutupin, mukanya itu rambutnya dikedepanin semua. Oh jadi rambutnya dikedepanin. Panjang-panjang gitu, sama anak kecil. Bajunya pakai. Dan anehnya pakai kebaya warna hijau sama hitam, apa atasnya hitam kebayanya hijau, yang bawahnya itu loh apa namanya, selendang, sarung apa sih namanya? Ya intinya dia pakai yang buat di perut itu kan? Iya, kayak gitu tuh warnanya. Sama kayak ini apa yang dulu pernah ngomong aku TK, aku manggilnya Mbah. Jadi dia pembantu sebenarnya, pembantu. Tapi emang kayak kuno banget, dia orang genteng kan. Ya emang kayak orang zaman dulu gitu ya, kayak misalnya teman-teman pada lihat film-film yang zaman dulu Jawa orangnya seperti apa, bajunya kayak gitu, terus pakai sewek gitu ya. Iya sewek namanya. Iya, sewek. Terus dua-duanya pakai baju sama persis. Warnanya sama. Bawah hijau, atasnya hitam. Kayak baju Bali gitu, baju Jawa bawahnya gitu loh. hijau. Iya, selain yang buat rok kayak sarung itu loh kan. Sewek namanya kan. Itu warna hijau. Aku bayanganku kebaya Jawa. Iya, kebaya Jawa. Tapi atasannya tuh kayak, soalnya bawahnya kan kalau Jawa itu kan coklat putih gitu kan. Bukan, dia hijau coklat, hijau gelap, hijau hitam lah. Terus atasnya hitam. Itu inget jelas aku pokoknya. Ya udah tuh, kok makin deket loh, kok rambutnya digituin. Aku bener-bener nggak notice kalau itu ternyata itu apa gitu. Aku pikir tetap manusia. Aku lewat, aku liatin, ini aku udah jalan ini kan. Sedekat apa? Deket banget, kayak aku sama kakak gini, naik motor gini. Ya ampun kak, takut. Aku lewat, ada suara pas di depannya mereka. Aku pas lewat di depannya mereka ada suara kayak gitu, kenceng banget kak. Kalau suara speaker mah aku bisa bedain ya, suara speaker itu nggak speaker, bener-bener pure suara. Terdengar jauh atau dekat? Dekat banget. Ya Ya ampun nggak, bener-bener dia ketawa tuh badannya begini-begini. Aku nggak lihat.
Nggak. Biasanya kan kalau ketawa hahaha kan gitu kan. Iya sih. Ih. Nggak lihat kayak gitu. Biasanya sih nggak kelihatan dia gerak. Dia Iya, nggak cuma kelihatan. kita dengar suaranya tapi dia nggak. Iya, gitu-gitu. Nah kebetulan yang dengar suaranya itu aku doang. Aku kan sama ibuku tuh boncengan tuh. Ibuku juga nggak ada suara. Terus pas aku dengar suara Tapi ini, lihat nggak? iya ibuku lihat. Nyokap lihat. Cuma nggak dengar suaranya, cuma aku doang. Dan itu aku bisa mastiin kalau itu bukan speaker. Tapi kenceng banget di telinga lu, kenceng banget suaranya. Kayak kayak suara di film-film hantu. Berarti tau jam nggak sih, Kak? sekitar 6:30-an kali ya. Iya, jam 7? kayaknya. Enggak, ya OTW 6:30 lah, jam 6 setengah 7 bener. Ya udah, terus pas itu bunyi, aku naik motor tuh langsung gini-gini. Ya Allah Bu, apa itu tadi Bu? Aku sama nangis itu ya, ketakutan. Soalnya aku seumur-umur belum pernah dengar suara orang ketawa kayak gitu dengan jelas, Kak. Belum pernah sama sekali. Kamu belum seumur pernah hidup. dengar ini Mbak Kunti Iya, ketawa? belum pernah. Demi Allah belum pernah. Sebelumnya. Baru itu pertama kali seumur hidup. Jadi kan kaget aku, kayak shock. Naik motor tuh langsung kayak gini. Ya Allah Bu, apa itu tadi? Ibuku tuh megangin aku loh. Duh, kenapa Ndok pegangan apa? Hati-hati Ndok, berdoa, baca sholawat, baca doa kursi gini. Ya Allah Bu, sampai ngerti nggak itu tadi apa? Iya Ndok, ibu ngerti. Jadi dia lihat juga ya. Iya, ibu aku lihat juga, kayak ibuku tuh takut juga. Dia pegangan perutku tuh bener-bener pegangan itu yang meluk gitu, Kak. Saking takutnya dia kali ya di belakang gitu. Dulu Ndok, ibu ngerti pisan Ndok, pakai bahasa Jawa. Ndok, ibu ngerti pisan Ndok, apa ki ngono ngono. Ndok baca salat, apa baca doa Ndok, baca bismillah, Al-Fatihah kayak itu udah diingetin segala macam bentuk doa, udah Al-Fatihah, baca ayat kursi ya gitu. Tapi emang ya aku pernah melewati area yang gelap gulita seperti itu, naik motor gitu kan. Naik motor cuma emang jarak pandang tuh segini doang. Tapi kampretnya itu emang ketika ada seseorang atau sesuatu benda yang datang dari samping, kita nggak akan kelihatan gitu kan. Kecuali dia terkena area sorotnya, lampu sorot ya kan, sampingnya kan pasti ada kayak sedikit ada lampu yang kena samping kan, kayak gitu kan pasti itu. Jadi dia kelihatan kalau ada sesuatu. Nah, aku tuh emang suka kaget kalau misalnya kayak ke Ijen kan gelap tuh. Iya. Tapi Tiba-tiba kalau kan bener-bener gelap total. Ya gelap total kan kalau di Ijen kan. Nah, cuma itu kampretnya lagi tuh kan kadang ada kayak semacam, sorry teman-teman kalau berisik ya, kayak di sini hujan deras banget. Kampretnya tuh ketika ada yang biasanya di pinggir jalan ada kayak beton yang buat putih itu loh, gitu kan. yang putih Ya, itu loh, tahu. itu kita kaget langsung bisa beding gitu, kayak gitu. Padahal itu kecil. Ya, kalau emang kamu bisa bener-bener ngeliat banget, bener-bener pasti ya itu emang ya begitu. Tapi mungkin gak sih kalau itu orang ngeprank gitu? Iya, kemarin itu sempat aku mikir orang ngeprank juga, Kak. Yang cewek kebaya itu. Soalnya kayak yang ditemuin ternyata tuh bukan aku doang, setelah aku publish di sosmed aku. Iya. Karena aku bikin story kan kejadian itu, soalnya aku bener-bener baru pertama kali kejadian itu. Aku bikin tuh story, banyak yang komen, anak-anak sana, teman-temanku anak sana. Ternyata teman-teman juga banyak juga ada, tapi bukan temanku sendiri, kayak ada berapa orang gitu. Temanku tuh itu pernah ditemuin juga kayak gitu. Bentuknya sama nggak teman-teman pada Iya, bilang kayak sama? Tapi ya nggak sama, rambutnya juga nggak kayak di kedepanin itu nggak. Pokoknya ada dua cewek pakai kebaya gitu ceritanya. Dia cuma lewat doang. Kalau aku kan habis itu balik lagi tuh, Kak. Aku Nggak ada? Nggak ada. Oh iya aku lihat storymu. Ada apa enggak ya? Lupa aku. Ada. Pokoknya aku lewat. Kamu balik terus balik. kamu lewat lagi. Kamu video nggak ada orang. Ya itu buat ngecek lagi. Aku sama kakak aku itu, Kak. Soalnya kayak kalau emang ngeprank mau gua gebukin, kayak kurang ajar banget kan, ngeprank di pinggir jalan kan bahaya. Terus orang yang kaget itu bahaya banget, apalagi kemarin tuh saking takutnya aku mau bisa tabrakan gitu loh. Ya udah, kalau emang ngeprank ini orang harus dipukulin. Tapi, sih. Aku juga pernah sih ditakutin pocong. Tapi prank. Anjing ya. Aku juga pernah di prank. Aku tuh nggak begitu takut sama begitu-gituan tuh, maksudnya kayak bukan nggak takut sama sekali, tapi ya nggak akan histeris gitu. Tidak akan histeris, paling cuma
gitu doang. Kalau aku histeris banget. Nah, cuma kan yang bikin kita kan bisa kaget ya. Jangankan hal yang serem, dikagetin sama jelas orang aja kita bisa deg-deg kan. Iya bener. Nah dia nih pakai baju pocong, tiba-tiba keluar gang, aku lagi naik motor, tiba-tiba langsung wah langsung itu langsung kayak gitu. Aku pernah juga digituin sama kakak aku. Anak kecil masih SD lagi. Pukulin aja tuh kayak gitu. Kalau aku sama kakakku sendiri waktu ulang tahun. Kayak gitu juga ya? Iya dikagetin. Itu sampai Ya. aku nangis yang teriak. Bisa dibilang kalau di tempat yang emang baru, yang asing sama kita, ya mending kita permisi sih. Iya biasanya kan kayak gitu ya. Cuma kalau aku lihat kasus-kasusnya juga ternyata yang dari sana itu istilahnya makhluk yang lain dari kita itu menunjukkan seperti itu kayak istilahnya mau show off kalau ini tuh daerah Iya. teritorialnya dia gitu. Jadi kayak ini area gua nih gitu. Cuma ngasih tahu gitu doang gitu. Terus pas aku bikin story aku baru inget nih, temen aku tuh komen katanya ada emang ibu-ibu sama anak kecil bunuh diri di daerah Patok 11. Entah, aku lupa dia temen aku komen, bukan temen aku sih, kayak followers aku. Nah. Komen kan banyak tuh yang komen Banyak. tuh Kak, di mana, di pas mana, di daerah mana, di depan mana gitu kan pada komen. Aku juga kayak gini, mereka tuh pada nyeritain kejadiannya mereka masing-masing gitu. Terus ada yang komen katanya dulu emang ada cewek, ada ya kayak yang aku lihat itu mereka itu bunuh diri atau dibunuh apa ya, aku agak lupa. Jadi aku pikir ya oh mungkin ya mereka Penasaran aja. iya mereka itu yang mati. Terus mereka itu nunjukin kehadirannya buat nunjukin kalau aku tuh ada gitu kalau ya. Iya. Ya mati penasaran nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Iya kan? Ya. Terus dia nunjukin itu juga bukan di tengah hutan gitu, enggak, di pas rumah, di pas bawah pohon belakangnya itu ada rumah kecil-kecil gitu. Rumahnya kecil-kecil kayak apa ya, kayak gubuk, tapi bukan gubuk tapi rumah tapi kecil, bener-bener ukuran kecil. Terus rumahnya itu di bawah gini loh. Oh, Dia di atas. agak turun. Rumahnya agak turun, dia di atas di bawah pohon pas gelapnya itu. Tapi emang Dan rumah-rumah di situ pas kebuka semua, ada orang-orang di situ. pas kamu lewat. Pas aku lewat, nggak semua ada yang sebelah-sebelahnya, tapi pas rumah itu kayak ada orang juga, tapi nggak seramai yang sebelah-sebelahnya. Ada itu teman-teman yang cerita, ada keranda di tengah jalan. Oh, gitu ya? Kayak gitu teman-teman aku cerita kayak itu emang angker mbak, kok yang komen itu sering ditemuin keranda di tengah jalan kayak gitu, nggak ada orang tengah malam itu ada keranda di tengah jalan. Terus kalau naik motor tengah malam di situ kayak kerasa itu yang sendiri itu berat ya, karena ada yang naik itu ininya kerasa. Terus ada teman aku juga anak selatan juga sana, dia komen. Terus aku sering itu kak lewat situ abis selesai jualan, katanya nganter makanan gitu lewat situ. Dia tuh boncengan sama temen, terus kayak ada orang nyalip tuh pas lewat kuburan sana tuh. Nyalip. Ada motor, dia tuh sendiri tengah malam gitu naik motor tuh. Terus ada orang nyalip, tapi pas udah nyalip ke depan nggak ada. Hah? Ada orang nyalip gitu loh. Dia jalan, nih aku jalan, terus ada dari belakang tuh kayak ada orang mau nyalip gitu loh. Pas udah di sebelah itu nggak ada, pas twist gitu nggak ada. Itu dia langsung ngebut. Kalau cerita ke aku sampai takut banget tuh, aku habis itu sampai ngebut sampai rumah pun itu masih kayak kerasa berat katanya, kayak masih kebayang-bayang gitu. Itu banyak banget pokoknya ceritanya. Itu teknologi motor apa ya kayak gitu? Iya, apa ya? Saya juga keren bisa banget. Langsung bilang. Ternyata masuk ke alam lain. Iya, aduh takut Ya kan banget. nggak bisa ditemuin akhirnya kan. Abis Tapi nggak sakit kan kamu? Enggak. Setelah Justru itu? lihat itu kondisi sakit. Aku pikirnya gini, aku kan belum pernah ditemuin, maksudnya di umur aku yang segitu, selama itu aku belum pernah ditemuin wujud kayak gitu, belum pernah seumur umur. Maksudnya di jarak waktu yang lama gitu loh. Kalau dulu pernah, tapi masih kecil. Di umur aku udah dewasa itu aku baru itu. Jadi kayak apa mungkin karena aku lagi sakit, jadi kan aku berpikir kayak gitu kan. Halu kalau gitu mikir. Cuma kan yang lihat kan nyokap juga lihat. Di sisi lain ibu aku juga lihat, apa karena aku habis dipijit sama nenek-nenek apa gimana, apa dikasih Tapi minyak-minyak kayak gitu. Visualnya kamu sama nyokap sama nggak?
apa kondisi? Enggak, visual pandangan kamu ngelihat ini bentuk bisa aja kan nyokap ngelihatnya orang Beda. pakai kebaya tapi rambutnya Bukan. rapi. Sama-sama. Oh, sama. Sama. Tapi dia katanya nggak jelas. Bertanya ibu lihat juga, tapi ibu lihat pas lihat gini langsung noleh gini. Tapi dia jelas lihat ada 2 cewek berdiri, ibu-ibu sama anak kecil berdiri pinggir jalan. Dia lihat gini, tapi kayaknya mungkin ibu udah ngerasa gitu ya. Biasanya kan kalau orang tua kan kayak ngerasa, cuma dia nggak bilang. Karena mungkin takut anaknya takut, jadi kayak ngelihat gini langsung noleh gini katanya.